Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, kita bersyukur kita boleh merayakan Paskah sore hari ini. Paskah berarti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit buat setiap kita, dan kita percaya kuasa kebangkitannya ada buat setiap kita sore hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa buat setiap kami Tuhan, karena Engkau telah mati di salib, dan pada hari yang ketika Engkau telah bangkit untuk mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau membawa setiap kami Tuhan untuk menjadi umat yang lebih daripada pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan pujian kami mau naikkan sembah syukur kami di hadapan Tuhan, karena hanya Engkau lah Allah yang layak untuk menerimanya ya Tuhan. Berkaryalah saat ini Roh Kudus, urapi setiap kami, Tuhan sendiri yang beracara atas ibadah Paskah kami sore hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hanya Engkau yang telah mati buat setiap kami Tuhan. Hanya Engkau yang telah bangkit buat setiap kami Bapa. Karena itu kami mau naikkan setiap pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk menerima setiap pujian kami ya Bapa. Katakan ya Yesus, ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia ku balas kasih-Nya. Ya
menjamin setiap hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang menjamin setiap hari esok kami ya Bapa. Karena Engkau yang hidup, Engkau yang berkuasa, Engkau yang telah mengalahkan setiap maut, Engkau yang telah menanggung setiap penyakit kami Tuhan. Kira benar lama-lama ya sikar lama-lama. Kira boya sikar lama-lama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Selamat Paskah. Haleluya. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah kita mau buka hati kita sehingga firman itu boleh tertanam dan bertumbuh dalam setiap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam
berikan tepuk tangan sore yang Tuhan. Haleluya. Sungguh kami kagum bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa, rela mati di atas kayu salib, tetapi akhirnya bangkit sebab Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Layaklah Engkau dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini kami umat-umat Tuhan boleh kembali hadir, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami percaya melalui setiap pujian yang kami sampaikan dari hati kami yang mengasihi Tuhan, maka biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran. Karena itu mari lembutkan hati kami, urapi kami ya Roh Kudus. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, surapilah hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai kepesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang doa balik saudara. Ya. Shalom. Selamat Paskah ya. Kita boleh memperingati bukan hanya kematian Tuhan Yesus, tetapi juga kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah itu kematian dan kebangkitan. Ya, dulu saya waktu belum mengerti, waktu saya masih remaja, saya pikir Paskah itu cuma kebangkitan. Tetapi bagaimana mungkin ada kebangkitan tanpa kematian? Tidak mungkin, saudara ya. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak mungkin Tuhan Yesus bangkit. Tidak ada ceritanya kebangkitan. Kebangkitan terjadi karena melalui atau melewati kematian. Ya, jadi Paskah itu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia sungguh adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Yang setuju katakan? Amin. Ya, maut ini musuh paling terbesar yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Ya, Tuhan Yesus sudah mengalahkannya. Ya, oke. Nah, karena itu pada sore malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Sesungguhnya kebangkitan Tuhan Yesus harus punya dampak untuk hidup kita. Mungkin untuk kesekian kalinya sudah kita memperingati Paskah, kematian, kebangkitan Kristus kita peringati. Ya, sudah puluhan kali ya kita peringati. Tetapi apakah sungguh kebangkitan Kristus itu punya dampak dalam hidup kita? Nah, itu menjadi tanda tanya. Ya, nah, sore malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara belajar bersama dengan saya melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, dampak kebangkitan Tuhan Yesus yang seharusnya ada dalam hidup kita itu apa? Ya, sehingga ketika kita memperingati Paskah, kematian dan puncaknya kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar punya efek, punya dampak dalam hidup kita. Ya, oke, sekarang kita akan lihat yang pertama. Kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-17. Ini dampak yang pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita umat Tuhan. 1 Korintus 15 di ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan membuka Alkitab saja ya. 1 Korintus pasal 15 di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, jadi Paulus berkata jika. Ya, jika ini berarti bukan yang sesungguhnya. Seandainya, maksudnya begitu ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa.
Dikatakan firman Tuhan, jika Kristus, seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan, keyakinan, iman kita percuma. Tetapi karena Kristus bangkit, maka berarti kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Ini yang pertama, saudara. Dampak kebangkitan Kristus bagi umat Tuhan yang pertama adalah bahwa kepercayaan, keyakinan, iman kita kepada Tuhan yang hidup itu tidak sia-sia. Seringkali ketika menjalani kehidupan ini ada umat-umat Tuhan ya, ketika dia mengalami sesuatu yang mungkin berat ya, bagi dia mungkin rasanya berat, tapi Alkitab berkata tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Sesungguhnya begitu saudara. Tapi kadang-kadang ada umat Tuhan yang tidak ngerti firman, dia berkata, aduh, tantangan kesulitan yang aku alami kok berat banget ya, kok wah rasanya aku tidak kuat, aku tidak mampu. Lalu mulai dia berkata, sia-sia ya aku berdoa, sia-sia ya aku percaya kepada Tuhan Yesus, sia-sia aku beriman, atau bahkan sia-sia aku melayani. Toh hidupku seperti ini, hal-hal seperti ini terjadi, hal-hal seperti ini aku alami dalam hidupku. Dia berkata sia-sia. Tapi dengar baik-baik, malam hari ini Tuhan katakan melalui kebangkitan Kristus, maka sesungguhnya kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Bukan hanya kepercayaan kita, kalau lu lihat tetap dalam 1 Korintus 15. Sekarang lihat di ayat 58. Ya, karena itu jangan ditutup 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita perhatikan kalimat berikut. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ternyata melalui Kristus yang bangkit, bukan hanya iman, percaya, keyakinan kita tidak sia-sia, tapi Alkitab berkata, jerih lelah, jerih payah, perjuangan, kesungguhan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Jadi kalau saudara berjerih lelah, saudara berjerih payah, saudara berjuang untuk mengiring Tuhan, saudara lakukan segalanya untuk Tuhan, ya, itu dikatakan tidak pernah sia-sia. Orang dunia saja berkata, ya, ada hukum karma. Orang di luar sana, ya, kalau melakukan sesuatu, dia akan mendapatkan balasannya. Orang di luar saja percaya seperti itu, so. Dan memang Alkitab berkata, siapa yang menabur, dia akan menuai. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu di dalam Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, yakinlah seperti firman Tuhan berkata, tidak pernah sia-sia. Ya, saya bersyukur jemaat Tuhan GBI Kajudan banyak yang mengasihi Tuhan. Ya, sehingga rela melakukan banyak hal untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, seperti minggu lalu kita dapat berkat Pak Mul bantu, so. Ya, lalu kemudian tadi ini waktu tengah-tengah latihan Pak Matius lihat ada hal yang perlu dilakukan. Oh, ini kakinya kursi kok ada yang pecah ya, diganti. Ini kelihatannya sesuatu yang kalau di mata manusia mungkin alah, cuma begitu aja. Tetapi Alkitab berkata setiap jerih lelah di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan banyak lagi jemaat Tuhan yang lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Berjerih lelah, berjuang, ya, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Alkitab berkata tidak sia-sia. Ya. Nah, jadi iman kita tidak sia-sia, jerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Satu lagi, 1 Korintus 15 ayat 14. Tetap ya, di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Nah, dikatakan kalau Kristus tidak bangkit, pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus, pemberitaan apa? Pemberitaan kebenaran Tuhan,
pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik. Kalau Kristus tidak bangkit, maka itu semua jadi sia-sia. Percuma nyampaikan kebenaran firman, nyampaikan Injil, Kristus tidak bangkit. Percuma, sia-sia. Tetapi karena Kristus bangkit, maka berarti menyampaikan firman, kebenaran firman, kata-kata firman yang diucapkan, yang diberitakan, yang disampaikan tidak sia-sia. Ya, jadi karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita melatih diri kita. Bukan hanya para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman, itu yang punya kewajiban memperkatakan firman, tetapi setiap umat Tuhan juga punya kewajiban memperkatakan firman. Satu ayat berkata, jikalau ada orang yang berkata-kata, jikalau ada orang yang berbicara, berkata-katalah seperti orang yang menyampaikan firman. Loh, itu ada ayatnya, so. Kalau ada orang yang berkata-kata, nah kita berkata begitu ya. Kalau ada umat Tuhan yang berkata-kata, berkata-katalah, berbicaralah seperti orang yang menyampaikan firman. Dengan kata lain, kalau ngomonglah yang positif, ngomonglah yang baik, ngomonglah yang benar, ngomonglah yang memuliakan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena setiap perkataan kita itu tidak pernah sia-sia. Dalam kata-kata kita itu punya kuasa. Kalau saudara ngomong yang baik, saudara ngomong yang positif, maka kuasa dari perkataan itu bekerja dalam hidup kita positif. Tapi sebaliknya, kalau saudara ngomong negatif, saudara ngomong buruk, maka yang bekerja dalam hidup kita itu buruk, jelek. Nanti ngomongnya begini, aduh nasib, memang awakku iki apes. Ada yang suka ngomong gitu? Kalau ada bertobat, tidak boleh. Meskipun mungkin kita sedang alami sesuatu yang berat, jangan ngomong seperti itu. Memang awakku iki sial, awakku iki apes. Tidak boleh. Sudah mesti bilang, saya ini anak Tuhan. Tuhan mengasihi saya. Tuhan rela mati buat saya. Saya ini berharga di hadapan Tuhan. Maka saya percaya, meskipun saya sedang menghadapi kesulitan, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan pasti tolong saya tepat pada waktunya. Saya percaya. Nah, ini ucapkan kata-kata positif, kata-kata kebenaran, kata-kata yang membangun. Ya, oke. Jadi kita lihat sini yang pertama, dampak kebangkitan Kristus. Bahwa ternyata melalui kebangkitan Kristus dikatakan iman percaya kita. Ya, lalu kemudian jerih lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan, dan pemberitaan atau perkataan kebenaran yang disampaikan itu tidak pernah sia-sia. Jadi kalau saudara ketemu sama teman yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal kebenaran, sampaikan kebenaran. Mungkin kelihatannya dia cuek gitu ya, kelihatannya dia mungkin tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu mendengarkan, tapi sampaikan perkataan kebenaran. Ya, karena dikatakan pemberitaan, perkataan kebenaran firman yang disampaikan itu tidak pernah sia-sia. Ya, nanti ada waktunya Allah menumbuhkan sehingga orang yang dengar itu ya, kesekian kalinya dia dengar, akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi karena itu saudara yang punya keluarga yang belum percaya Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, ayo ucapkan kata-kata kebenaran, kebenaran firman, bukan mengkhotbahi, bukan ya, tapi ucapkan perkataan kebenaran, perkataan yang baik, perkataan yang positif, perkataan yang membangun. Sehingga satu saat nanti ini anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya, datang kepada Tuhan. Ya, oke. Jadi ini yang pertama, melalui kebangkitan Kristus, kepercayaan kita tidak sia-sia, jadi lelah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia, pemberitaan kebenaran firman Tuhan juga tidak sia-sia. Yang kedua sekarang, dampak kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati, yang kita rayakan bersama. Seharusnya yang kedua terjadi dalam hidup kita adalah, saudara ingat kisah dua orang murid yang pulang kembali ke kampung halamannya? Dalam Injil Lukas dicatat itu ya, sering saya menyampaikannya.
Dia pulang kembali ke kampung halamannya karena dia kecewa. Mereka para murid ini, termasuk 2 murid ini ya, berharap Tuhan Yesus itu jadi raja yang berkuasa. Maksudnya raja secara fisik, punya kerajaan. Karena ingat waktu itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, ini para murid ini berharap Tuhan Yesus bisa jadi pemimpin mereka secara fisik, bisa jadi raja secara fisik, membangun kerajaan Israel yang kuat, lalu mengalahkan bangsa Romawi, sehingga bangsa Israel terbebas dari penjajahan Romawi. Itu pikir para murid seperti itu, harapan para murid seperti itu. Tapi ternyata Tuhan Yesus mati. Hilanglah harapan mereka, kecewa, terpuruk. Itu yang ada, itu yang terjadi hari-hari itu. Nah, 2 murid ini pulang dari Yerusalem karena mereka kecewa kepada Tuhan Yesus yang mati, yang diharapkan bisa jadi pemimpin yang membebaskan mereka. Kembali ke kampung halamannya, Emmaus, pulang. Di tengah perjalanan Tuhan Yesus menjumpai mereka. Tuhan yang bangkit datang kepada 2 murid yang sedang pulang ke kampung halaman. Ngomong-ngomong, tapi dicatat 2 murid ini tidak tahu bahwa yang ngajak ngomong itu Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Apakah sesuatu itu? Kekecewaan. Kalau kita umat Tuhan menyimpan kekecewaan, membiarkan kekecewaan ada dalam hati dan hidup kita, itu akan menutup mata rohani kita. Jika kita tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa mengenal suara kebenaran Tuhan, tidak bisa. Tuhan menyampaikan sesuatu, kita tidak nangkep, kita tidak ngerti. Ya seperti kayak 2 murid itu, Tuhan ngomong panjang lebar, aduh, mereka tidak tahu bahwa ini Tuhan Yesus yang bangkit sedang bersama mereka. Tidak tahu. Singkat cerita, sampai di rumah Tuhan Yesus diajak mampir. Lalu ketika Tuhan mampir, mereka Tuhan Yesus bersama dengan 2 murid ini memecahkan roti. Nah, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti, terbukalah mata 2 murid ini. Baru mereka sadar ternyata yang bersama dengan mereka sepanjang perjalanan tadi adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tapi ketika mereka sadar, Tuhan Yesus sudah lenyap. Tapi mereka sadar. Dan begitu mereka sadar Tuhan yang mereka percaya itu bangkit, Alkitab mencatat mereka langsung, padahal baru nyampe, baru nyampe di Emmaus. Ini langsung kembali ke Yerusalem. Artinya arah kehidupan yang salah diubahkan jadi punya arah kehidupan yang benar. Tadinya arah hidupnya salah, mau kembali ke Emmaus, kembali ke kampung halaman, kembali ke hidup yang lama. Sering umat Tuhan kan begitu, kalau sudah kecewa, iya ya, buat apa ya percaya Tuhan Yesus? Ikut Tuhan ya sulit, ikut Tuhan ya menderita, ikut Tuhan ya tetap ada tantangan. Aduh, buat apa ya? Wis, aku balik pada hidupku yang lama. Loh, seperti kayak 2 murid ini mau kembali ke kampung halaman karena kecewa. Tapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan ingin supaya arah kehidupan umat Tuhan diubah. Kalau ada yang punya arah kehidupan yang salah, diubah melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, kita lihat ya. Kolose pasal yang ketiga, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kolose pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, ya, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Seringkali kalau kita tidak memahami dengan baik, kita baca ayat ini bingung. Loh, masih hidup di dunia, masih berada di dunia,
mengalami banyak tantangan kesulitan ketika menjalani hidup di dunia, kok suruh mikir perkara di atas, perkara surgawi. Gimana ini maksudnya? Kalau sudah mati, nah itu beda cerita. Kalau sudah meninggalkan dunia, mikirkan perkara surgawi bisa. Tapi ini masih hidup di dunia, melihat banyak hal di dunia, mengalami banyak hal di dunia, suruh memikirkan perkara surgawi, perkara di atas. Bagaimana mungkin? Nah, untuk lebih memahami ada satu ayat yang paralel dengan hal ini. Ayo kita buka. Ini ayat yang sangat terkenal ya, banyak yang sudah hafal mestinya. Tapi saya ajak baca kembali. Matius pasal 6. Pasti tahu. Ayat yang keberapa? 33. Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Ini kalimat yang paralel, senada ya, membuat kita bisa lebih jelas apa maksud kita Kolose tadi. Pikirkan perkara yang di atas. Yuk kita lihat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengapa Tuhan Yesus ngomong hal ini? Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya, Tuhan itu sedang berkhotbah, Tuhan sedang menyampaikan tentang kekhawatiran. Saudara baca nanti mulai ayat 25, 26 dan selanjutnya. Mengapa kamu khawatir akan hidupmu? Apa yang kami makan, apa yang kami pakai? Mengapa kamu khawatir? Lihat burung di udara, lihat bunga bakung di padang. Kira-kira begitu ya, nanti saudara baca sendiri ya. Jadi setelah Tuhan ngomong panjang lebar tentang kekhawatiran, nah lalu di ayat 33 itu ya, Tuhan ngomong cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kerajaan Allah dan kebenarannya itu bicara tentang perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi. Cari dulu, diutamakan, diprioritaskan. Kalau itu dilakukan, Tuhan bilang, maka semuanya itu. Kata semuanya itu apa, saudara? Ayat di atasnya itu kalau saudara baca dengan seksama, saudara akan tahu. Makanan, minuman, pakaian. Jadi semuanya itu hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani yang diperlukan ketika kita hidup di dunia ini. Makanan, pakaian, semua kan butuh itu ya. Makanan, pakaian, dan sebagainya ya. Hal-hal jasmani memang kita butuhkan selama kita hidup di dunia. Tapi ingat, kebutuhan jasmani itu hanya berguna selama kita hidup di dunia. Saya tanya, kalau sudah mati, kebutuhan jasmani itu berguna tidak, so? Tidak berguna. Ya, kalau sudah mati dipendem, so. Tidak butuh pakaian, tidak butuh makanan, tidak butuh rumah, tidak butuh emas, tidak butuh deposito, tidak butuh, betul? Masa orang mati butuh itu? Tidak butuh. Semua itu kebutuhan hanya digunakan selama hidup di dunia. Nah, Tuhan bilang, arahkan kepada perkara surgawi. Diutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan berarti saudara lalu kemudian tidak ngurus keluarga selama hidup di dunia. Oh, saya tidak berkata begitu. Alkitab juga tidak berkata begitu. Tapi fokuskan pikiran kita yang utama kepada perkara surgawi, perkara yang di atas, kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti yang lainnya itu ditambahkan. Tuhan kasih hikmat kita bisa kerja dengan baik, kerja dengan maksimal, mengembangkan potensi dengan maksimal, berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Tapi fokusnya kepada perkara surgawi. Kalau saudara tidak fokus kepada perkara surgawi, kita akan stres, depresi. Banyak loh orang-orang yang dalam masa pandemi ini stres loh, depresi, ya, frustasi. Itu yang sisi itu, so, ya. Banyak, so. Mengapa? Karena fokusnya di dunia, melihat keadaan dunia kayak gini, aduh stres, so. Lalu mikir, aduh ya apa ini hidupku, ya apa kerjaanku, ya apa anak-anakku, ya apa masa depanku, stres. Betul apa enggak, so? Iya, so.
Tapi kalau memikirkan perkara surgawi, karena kita hidup di dunia cuman sementara. Satu hamba Tuhan berkata, kalau hidup di dunia, hiduplah cuman seperti orang yang mampir di dunia. Seperti kayak mampir. Mengapa seperti mampir? Karena memang hidup di dunia cuman sementara. Ingat tuh, saudara, tidak selamanya. Saudara dan saya tidak selamanya ada di dunia. Tidak. Sementara. Entah berapa puluh tahun Tuhan percayakan kita ada di dunia, tapi yang pasti sementara. Karena tidak ada orang yang hidup di dunia ini sampai selamanya. Tidak ada. Semua yang ada di dunia pasti satu kali mati. Kita berkata sudah ditentukan manusia satu kali harus mati. Akibat dosa. Nggak ada yang hidup selama-lamanya di dunia ini. Tidak ada. Ya, oke, nah kita kembali. Jadi jangan fokus pada apa yang di dunia, tapi utamakan perkara surgawi, perkara di atas. Nah, ini bicara tentang arah hidup yang diubahkan. Ya, arah hidupnya bukan lagi hal-hal yang ada di dunia, tapi arah kehidupannya kepada perkara di atas, perkara surgawi. Hal-hal yang boleh menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang boleh memuliakan Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau itu jadi fokus utama hidup kita, maka dikatakan kebutuhan jasmani Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan. Ya. Jadi Bapak Saudara, Tuhan ingin supaya arah kehidupan kita diubahkan. Kalau arah kehidupannya benar, maka hidupnya pasti mengalami perubahan. Itu pasti. Kalau orang umat Tuhan punya arah kehidupan yang benar, hidupnya pasti berubah. Tapi kalau umat Tuhan arah kehidupannya tidak benar, ya tidak alami perubahan seperti yang Tuhan mau. Enggak. Tidak heran ada anak Tuhan yang sudah jadi anak Tuhan 30 tahun, 40 tahun, tidak berubah. Ada ya, tidak berubah. Padahal sudah kenal Tuhan, katanya sudah jadi Kristen 40 tahun, 50 tahun, hidupnya tidak berubah. Mengapa? Arah kehidupannya keliru, salah. Nah, malam hari ini Tuhan ingin peringatan perayaan kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, mengubah arah hidup kita. Fokusnya bukan lagi apa yang ada di dunia, tapi fokusnya adalah untuk Tuhan, perkara surgawi. Nah, kalau kita punya fokus yang benar, hidup akan berubah. Ya. Nah, ketika kita punya arah kehidupan yang benar, arah hidup yang diubahkan, maka orang atau anak-anak Tuhan yang hidupnya diubahkan itu punya 3 ciri. Ayo kita lihat sekarang ya. 3 ciri hidup umat Tuhan yang diubahkan melalui kebangkitan Kristus itu punya 3 ciri. Nah, ini dengan 3 ciri ini jadi pemeriksaan buat kita sendiri. Jangan ngecek, jangan ngontrol orang lain, jangan periksa orang lain, ya, jangan tunjuk orang lain, tapi periksa diri sendiri. Karena setiap kita punya urusan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Oke, 3 ciri. Apa cirinya, Pak? Orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan melalui kebangkitan Kristus itu cirinya apa? 3 ciri. Kita buka di 1 Petrus pasal yang pertama. Jangan ditutup, semuanya ada di 1 Petrus pasal pertama ini ya. Ini 3 ciri kehidupan yang diubahkan karena kebangkitan Kristus. Ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Ciri yang pertama, anak-anak Tuhan yang hidupnya diubahkan melalui kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, hidupnya penuh pengharapan. Kalau ada anak Tuhan hidupnya kehilangan harapan, saya boleh katakan dia tidak alami makna kebangkitan Kristus. Mungkin merayakan kebangkitan Kristus, mungkin merayakan sebuah, tapi tidak alami makna kebangkitan Kristus.
Karena dikatakan oleh kebangkitan Kristus dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ciri yang pertama, ini cek kontrol buat diri kita sendiri ya. Kalau kita mulai agak putus asa, mulai agak kehilangan harapan, ini pertanda makna kebangkitan Kristus mulai kurang bermakna, kurang bekerja dalam hidup kita. Karena orang yang mengalami makna kebangkitan Kristus, sesulit apapun hidupnya, dia tetap punya hidup yang penuh pengharapan. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang kelima, tetap 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Ini ciri yang kedua, umat Tuhan yang diubahkan melalui kebangkitan Kristus, yaitu kamu yang dipelihara, sekali lagi dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang kedua, ciri umat Tuhan yang hidupnya diubahkan melalui kebangkitan Kristus. Kalau yang pertama, hidupnya penuh dengan pengharapan. Yang kedua, hidupnya itu terpelihara. Luar biasa. Meskipun ada kesulitan, tapi Tuhan pelihara. Saya ingat satu pujian lama dulu berkata, Dia peliharaku. Dibuatlah pujian baru, ku tahu Bapa pelihara. Oh, ya kan sebenarnya tahu nyanyiannya kan? Tapi mengalami pemeliharaan Tuhan enggak? Nah, ini menjadi pertanyaan. Lagunya tahu, lagunya sering dinyanyikan. Masalahnya mengalami pemeliharaan Tuhan enggak? Elia di tengah masa krisis kering di kerajaan Israel, Tuhan pelihara Elia. Lewat apa? Lewat burung gagak, dikirim makanan setiap hari 2 kali, pagi dan petang. Burung gagak ini pemakan daging, tapi anehnya burung gagak itu tidak makan daging itu, so. Dia cuma bawa daging itu dikirim ke Elia. Lu kok bisa, Pak? Ya ini memang keajaiban Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan pelihara hidup kita itu ajaib, so. Ya kadang-kadang hal-hal yang tidak masuk akal. Oh, Tuhan bisa kirim, Tuhan bisa berikan, tapi kita ini, wow. Benar satu pujian, apa yang tak pernah, nah, sudah tahu ya, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini bicara tentang surga yang pertama. Yang kedua juga bicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, tidak kita duga bisa datang terpenuhi dalam hidup kita karena Allah yang menyediakan. Ya, jadi ciri yang kedua, hidupnya terpelihara. Yang ketiga, ciri umat Tuhan yang hidupnya diubahkan melalui kebangkitan Kristus. Yang pertama, hidupnya penuh pengharapan. Yang kedua, hidupnya terpelihara. Yang ketiga, ayat yang ke-6. Tetap 1 Petrus pertama, ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ciri yang ketiga, hidup umat Tuhan yang diubahkan oleh kebangkitan Kristus, hidupnya adalah hidup yang bersuka cita. Loh, kok bisa, Pak? Bagaimana mungkin saya sedang punya masalah, kok bisa sukacita? Loh, sudah kan baca ayat itu tadi. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berarti di tengah kesulitan tetap bisa bersuka cita. Ini ayat ini jelas, loh. Kalau umat Tuhan kehilangan sukacita karena mengalami masalah, berarti makna kebangkitan Kristus mulai kurang bekerja dalam hidupnya. Kalau makna kebangkitan Kristus bekerja dalam hidup umat Tuhan yang diubahkan, dia punya 3 ciri. Yang pertama, hidupnya selalu penuh dengan pengharapan. Ya, bukan cuma punya pengharapan, tapi penuh. Sudah tahu kata penuh? Penuh itu berarti wah, full dengan pengharapan.
Tidak ada kata putus asa, itu tidak ada. Karena penuh, full dengan pengharapan. Yang kedua dikatakan hidupnya akan terpelihara. Dan yang ketiga hidupnya akan bersukacita sekalipun di tengah masalah. Tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, kalau saudara baca kitab Filipi itu tema kitab Filipi itu adalah sukacita. Jadi tema kitab Filipi kalau saudara baca, tema kitab Filipi itu adalah sukacita. Karena itu kata sukacita di Filipi kalau saudara baca dari pasal pertama sampai pasal-pasal berikutnya itu banyak kata sukacita, bersukacita, betul? Wah, rupanya tidak pernah baca Alkitab misalnya. Kok bingung ini? Masa ya Pak ya? Ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Kalau saudara baca Alkitab di kitab Filipi itu kata sukacita, bersukacita itu banyak. Salah satunya di pasal 4. Paulus berkata bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ingat? Filipi pasal 4 kan itu? Ayat yang keempat, bersukacita. Jadi temanya kitab Filipi itu tentang sukacita. Tahukah Bapak Saudara? Saat Paulus menulis kitab Filipi, Paulus itu sedang ada di mana? Penjara. Penjara itu udah enak loh. Udah enak so. Saya pernah mengunjungi seseorang yang ada di penjara. Waktu saya lihat, udah enak ya. Penjara zaman sekarang itu udah enak. Penjara zaman dulu lebih udah enak lagi so. Kalau penjara zaman sekarang masih ya agak lumayan gitu ya, agak bersih. Mungkin kalau kita yang nggak tahu penjara zaman dulu nggak bisa bayangkan, kita lihat penjara zaman sekarang, kotor, bau. Penjara zaman dulu lebih parah, karena penjaranya itu biasanya ada di bawah tanah, gelap, bau, serangga, binatang-binatang gitu, wah sudah banyak ya. Pokoknya berat, sangat berat. Di tengah situasi yang berat, Paulus nulis surat kepada jemaat Filipi. Paulus bilang bersukacitalah, bersukacitalah. Ini berarti kesulitan hidup, tantangan hidup tidak boleh menghilangkan sukacita kita. Karena kita bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita karena punya Tuhan. Bukan bersukacita karena ada masalah, bukan. Ya, kalau ada umat Tuhan bersukacita karena ada masalah kan agak aneh. Bersukacita karena punya Tuhan, sehingga walaupun ada masalah, tapi kita punya Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ingat firman Tuhan di hari Jumat, itu maksud iblis menggagalkan pelayanan Tuhan Yesus, ternyata justru dipakai Allah Bapa untuk apa? Menggenapi karya salib. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, oke, nah kita kembali. Jadi itulah ciri-ciri hidup umat Tuhan yang diubahkan melalui kebangkitan Kristus. Yang pertama, hidupnya selalu penuh dengan pengharapan. Ya, yang kedua, hidupnya terpelihara. Dan yang ketiga, hidupnya bersukacita. Dicek ya. Jadi kalau Bapak Saudara dan saya lagi mengalami sesuatu, dicek. Hidup saya ini punya pengharapan enggak ya? Atau penuh dengan pengharapan enggak ya? Waduh, ini mulai kehilangan harapan ini ya. Ini mulai rasanya rodo putus asa. Rasanya rodo gimana? Nah, ini berarti makna kebangkitan Kristus mulai kurang bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, hidupnya terpelihara. Janji Tuhan dipelihara. Dan yang ketiga, hidupnya bersukacita meskipun ada tantangan, masalah, kesulitan. Oke, nah kita kembali ya. Jadi melalui kebangkitan Kristus ada makna yang pertama, kepercayaan kita, jerilah kita dalam persekutuan dengan Tuhan, bahkan pemberitaan, perkataan kebenaran firman itu tidak sia-sia. Yang kedua, melalui kebangkitan Kristus, arah kehidupan umat Tuhan diubah seperti dua murid yang sudah balik ke Emmaus, bertemu Tuhan Yesus yang bangkit, balik lagi ke Yerusalem. Arah hidupnya diubah. Yang ketiga sekarang, yang terakhir ya. Makna kebangkitan Kristus atau dampak kebangkitan Kristus bagi umat Tuhan yang ketiga, ada jaminan kemenangan. Sekali lagi, ada jaminan kemenangan.
Kristus yang bangkit dari kematian, itu berarti sudah menang atas maut. Maut ini adalah musuh yang terakhir yang dibinasakan. Yuk kita lihat ya, 1 Korintus 15 ayat 26. Ini ayat-ayat yang terakhir ya. 1 Korintus 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi musuh terakhir, jadi Tuhan Yesus itu kan ada musuh-musuh. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Tuhan Yesus, yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus, itu adalah maut. Berarti Tuhan Yesus ini pemenang. Sampai pada musuh yang terakhir juga kalah. Karena dia Allah pemenang. Ya. Satu ayat yang lain, Bapak Ibu tulis saja ya. Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat 9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi mengalahkan maut, dan maut tidak bisa lagi berkuasa atas Tuhan Yesus. Yang lain ada yang bangkit. Contoh, anak dari janda Dinaim. Anak janda Dinaim itu kan juga mengalami dibangkitkan. So. Tapi saya tanya, setelah dia bangkit, dia hidup, kemudian berapa waktu kemudian bagaimana so? Mati lagi so. Yang pernah mengalami kebangkitan satu saat juga mati karena masih dalam tubuh ini so. Tapi Tuhan Yesus yang mati bangkit tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Itulah sebabnya karena maut sudah dikalahkan, Tuhan Yesus adalah pemenang sejati, Allah pemenang. Nah, karena Tuhan Yesus Allah pemenang, Tuhan Yesus pemenang sejati, maka Tuhan bisa memberikan kemenangan kepada kita. Kalau Tuhan Yesus bukan pemenang sejati, tidak bisa berikan kemenangan, tidak bisa. Tapi karena Tuhan itu pemenang sejati, Tuhan itu Allah pemenang, maka Tuhan bisa berikan kemenangan buat kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Yuk kita baca 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberikan kepada kita kemenangan. Bahkan bukan cuma memberi kemenangan. Satu ayat, ini ayat terakhir, 2 Korintus 2 ayat 14 bagian A. 2 Korintus 2 ayat 14 bagian A. Tetapi syukur kepada Allah, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Yang setuju berkata amin. Sudah garis bawahi kata selalu. Selalu itu bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali, bukan cuma kadang-kadang. Selalu itu berarti senantiasa, terus menerus. Iya kan? Selalu apa? Selalu membawa kita di jalan kemenangan. Wah, luar biasa. Bukan cuma memberi kemenangan, tapi selalu dibawa di jalan kemenangan, jalan yang menuju kemenangan. Itulah Allah yang kita sembah. Jadi yang ketiga, melalui kebangkitan Tuhan Yesus, dampak yang harus kita alami, makna yang harus terjadi dalam hidup kita adalah ada jaminan kemenangan. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, ada jaminan kemenangan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengingatkan kami melalui peringatan kematian dan puncaknya kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Maka seharusnya ini membawa dampak bagi hidup kami. Yang pertama, iman kami kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Jerih lelah kami dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia.
bahkan pemberitaan, perkataan kebenaran firman Tuhan juga tidak sia-sia. Karena itu kami mau makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami mau makin percaya kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi berjuang, berjeri lelah di dalam persekutuan dengan Tuhan, lebih giat, lebih sungguh lagi. Karena semuanya itu tidak pernah sia-sia. Bahkan kami mau belajar memperkatakan perkataan kebenaran firman Tuhan. Karena perkataan kebenaran firman itu juga tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dan yang kedua, firman mengingatkan kami, biarlah arah hidup kami diubahkan. Seperti dua murid diubahkan arah kehidupannya, biarlah juga arah hidup kami diubahkan. Kalau arah hidup kami diubahkan, maka hidup kami akan mengalami hal-hal yang indah. Hidup yang penuh pengharapan, hidup yang terpelihara, dan hidup yang bersukacita di dalam Tuhan. Dan puncaknya, makna kebangkitan Kristus ada jaminan kemenangan. Seberat apapun tantangan yang kami hadapi, kami tetap ingat bahwa Tuhan selalu membawa kami di jalan yang menuju kemenangan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah pemenang. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus ingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga benar-benar iman kami semakin bertumbuh. Makna kebangkitan Kristus bekerja lebih lagi dalam hidup kami. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan, khususnya dengan berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama kita katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu yang selamanya Aku nyatakan bersama besar kesetiaan Tuhan buat kami. Engkau tidak pernah berubah. Janji-Mu, kasih setiamu, kebaikan-Mu, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itulah, biarlah kami semakin percaya, semakin melekat kepada Tuhan. Kalau kami dekat Tuhan, ada ketenangan, ada keselamatan, ada pertolongan, ada jaminan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini semua umat Tuhan yang hadir diberkati. Iman rohani diberkati, keluarga rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, studi diberkati, kesehatan diberkati. Bahkan perlindungan penyertaan Tuhan memproteksi setiap umat-Mu, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah menghadapi pergumulan, biarlah mereka tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Mereka pasti akan mengalami janji kemenangan yang Allah sediakan buat orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi.
Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, maka tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan berkati mereka sekalian. Tuhan, sebentar jemaat Tuhan yang sudah melayani, demikian juga yang akan memberikan persembahan apapun yang dilakukan setiap umatmu, karena mereka mengasihi Tuhan sesuai janji firman Tuhan. Jadi lelah dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Allah yang akan membalas, memberkati kembali berlipat kali ganda. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa pula berkat Paskah yang akan kami terima, ayat firman Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkata-kata melalui ayat firman Tuhan ini, sehingga ayat firman Tuhan ini boleh jadi berkat, menguatkan, menghibur, atau menegur kami, mengingatkan kami. Tetapi intinya bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan ingin supaya kami tetap ada di jalan kebenaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa.